Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di SMP Negeri 1 Kedungpring untuk para peserta didik kelas 7. Perkenalkan, nama Ibu Puput Anggorowati. Kalian bisa memanggil saya Ibu Puput. Di sini Ibu mengampu untuk mata pelajaran PPKN. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini mengharuskan kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Namun, meskipun begitu, kalian harus tetap semangat ya. Kita masih bisa melakukan pembelajaran melalui media digital. Salah satunya yaitu melalui video ini. Nah, di sini kita akan memulai mata pelajaran PPKN di bab yang pertama. Sebelum itu, minta tolong kalian persiapkan untuk buku tulisnya, pensilnya, kemudian untuk buku bacaannya. Kalian bisa memakai e-book yang telah disediakan oleh sekolah. Dan sebelum itu, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi yang pertama, kita langsung simak video berikut ini ya. Untuk bab pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Untuk materi di bab ini ada 6 poin, yaitu kompetensi dasar, pembentukan BPUPKI, perumusan dasar negara, panitia kecil, panitia 9, dan perubahan sila pertama. Nah, ini akan kita bahas di bab 1 untuk poin A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi untuk pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai kompetensi dasar dari materi ini, kemudian pembentukan BPUPKI, dan yang terakhir perumusan dasar negara. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Kemudian, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, menganalisis proses perumusan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, menetapkan dasar negara Pancasila. Kemudian menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri bangsa, kemudian mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini untuk A yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Di sini kalian bisa baca untuk materi yang telah Ibu siapkan terlebih dahulu.
Selanjutnya, di sini kalian bisa membaca lagi untuk proses pembentukan dari BPUPKI itu sendiri. Nah, setelah itu kalian lanjutkan membaca kembali. Nah, setelah kalian membaca materi tentang pembentukan BPUPKI ini, sekarang kalian tulis di buku kalian hal-hal penting apa saja yang kalian dapatkan setelah membaca materi ini. Kalian juga bisa menulis bagaimana proses dari pembentukan BPUPKI ini. Setelah itu, kita masuk ke materi perumusan dasar negara. Di sini untuk perumusan dasar negara yaitu untuk diawali oleh Ketua BPUPKI yaitu Rajiman Weddiodiningrat. Pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah ini, Ibu akan memberikan video mengenai apa saja usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kalian bisa catat, kemudian kalian cari perbedaannya dari setiap usulan mereka. Yang pertama, ini adalah usulan dari Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI di tanggal 29 Mei 1945. Di situ terdapat foto dari Muhammad Yamin sendiri yang lahir di tahun 1903 dan wafat di 1962. Di situ ada 5 poin yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua yaitu usulan yang diberikan oleh Supomo. Supomo sendiri lahir di tahun 1903 dan wafat di 1958. Di sini usulannya dilakukan atau disampaikan di tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang terakhir yaitu usulan dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir pada tahun 1901 dan wafat di tahun 1970. Beliau memberikan usulannya yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato. Nah, disinilah
rumusan Pancasila yang diberikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang tersebut, beliau menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma dengan atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Kemudian rumusan-rumusan itulah yang dinamakan sebagai Pancasila. Nah, di sini setelah kalian memperhatikan dan melihat video yang telah Ibu sediakan, ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan, yaitu menuliskan apa yang sudah kalian ketahui tentang BPUPKI, seperti sejarah pembentukan BPUPKI, keanggotaannya dari BPUPKI, kemudian tugas BPUPKI, dan berkaitan dengan sidang BPUPKI. Kalian dapat menambahkan semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang BPUPKI. Jadi, selain melihat dari video tadi, kalian juga bisa mencari referensi lain di buku e-book yang telah disediakan oleh sekolah atau di bahan ajar yang lainnya. Sekian untuk pembelajaran materi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kalian semua selalu bersemangat dalam belajar dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak ada penting. Sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.